Gerobokan ricuh. Mulai hari ini publik harus hati-hati. Jangan sampai sebuah penolakan terhadap seseorang penceramah diubah menjadi narasi yang seolah-olah masyarakat gerobokan atau terutama PWILS itu menolak pengajian, menolak sholawat atau bahkan memusuhi ulama. Faktanya apa? Pengajian tetap berlangsung, jamaah tetap hadir, Kiai Anwar Zahid tetap hadir. Tidak ada larangan orang untuk bersolawat, tidak ada larangan orang untuk mengaji. Pasukan PWILS, acara selamatan sudah selesai. Mari kita mundur. Pengajian yang menghadirkan Habib Bidin dan Kiai Anwar Zahid di lapangan Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digeruduk massa yang diduga dari Ormas PWILS pada Senin, 20 Juli 2026, malam. Kegiatan tersebut sempat diwarnai kericuhan usai ratusan orang berupaya merangsek masuk dengan melarang Habib Bidin tampil di panggung. Pengajian yang diikuti ribuan jemaah ini dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.45, massa ormas berseragam PWILS tersebut berdatangan hendak membubarkan acara. Saat itu personel TNI dan Polri yang disiagakan langsung berusaha meredam situasi. Salah seorang diduga anggota ormas PWILS berhasil diamankan oleh jemaah. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, kata Roshidi, massa PWILS yang terlibat berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Sebelumnya pihak PWILS sempat memberikan peringatan kepada pemilik hajatan supaya pengajian yang digelar nantinya tidak mendatangkan Habib. Pasukan PWILS, acara selamatan sudah selesai. Mari kita mundur. Kita selesai ya, acara diberhentikan. Kita tunggu. Kita juga sama warga Indonesia yang berjumpa dengan Kibin. Tapi karena ketidaktahuannya ya, sehingga masih jadi Kibin. Masih jadi Jawa Frang. Satu suara satu-satu. Pada prinsipnya kita menolak Habib Bidin naik panggung. Dan saat ini Bidin dinyatakan sudah turun panggung. Pengajian di Grobogan itu ricuh, yang dipersoalkan itu justru kehadiran atau satu figur tertentu yang sebelumnya telah mendapatkan penolakan dan peringatan dini dari sebagian elemen masyarakat. Nah, ini Kibin biasanya memutar fakta setelah beredar video kericuhan pengajian di Grobogan pasti membuat sebuah framing bahwa PWILS itu menolak pengajian. Jangan pernah memutar fakta, jangan menggiring opini, jangan menjual posisi seolah-olah menjadi korban agama. Padahal yang sedang terjadi itu adalah penolakan terhadap individu tertentu, yaitu Habib Bidin. Dan ini dua hal yang sangat berbeda, teman-teman. Kalau benar masyarakat Grobogan itu anti pengajian, mengapa pengajian itu tetap berlangsung? Kalau benar masyarakat Grobogan itu anti sholawat, kenapa ada banyak jamaah yang tetap berkumpul? Kalau benar masyarakat Grobogan itu anti ulama, mengapa Kiai Anwar Said juga tidak menjadi objek penolakan? Pertanyaan ini harus dijawab jujur. Kalau menolak pengajian harusnya kan siapapun itu penceramah juga ditolak. Sebab yang sedang diuji hari ini bukan kecintaan masyarakat kepada pengajian, itu yang sudah terbukti. Yang sedang diuji itu adalah kemampuan sebagian pihak untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua tokoh bisa diterima di semua tempat pengajian, termasuk Habib. Habib ini kan banyak pengajian-pengajian yang ngawur, banyak ceramah-ceramah provokatif, dan seterusnya. Itu yang ditolak. Jadi bukan pengajiannya, tapi adalah tokoh Habibnya. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, saya ingin sedikit mewarning dan mengantisipasi. Pasti kalau ada informasi yang viral, termasuk pengajian Grobogan yang ricuh, kemudian ada narasi pembubaran pengajian, ini saya nampaknya harus memberikan sebuah antisipasi terhadap framing-framing Kibin dan Habib bahwa PWILS itu adalah anti pengajian.
Dan framing-framing yang pasti kemungkinan muncul setelah beredar video, ya, karena saya dapatkan video yang di awal itu berasal dari Facebooknya Habib juga, pasti dari pihak Habib Bidin itu ataupun kibin-kibin yang lainnya itu kemungkinan akan membangun sebuah narasi. Apa narasinya? Pengajian diganggu, majelis sholawat dibubarkan, umat dihalangi untuk bersolawat, PWLS itu anti sama Habib, PWLS itu anti ulama, PWLS membuat kegaduhan, dan seterusnya. Apa yang terjadi di Gerobokan itu adalah penolakan terhadap figur Habib yang mengisi pengajian. Nah, ini fakta yang harus saya tekankan ke teman-teman. Banyak jamaah itu yang tetap hadir. Ini fakta. Kemudian Kiai Anwar Zahid juga tetap hadir. Sejauh itu tidak ada penolakan terhadap pengajian sebagai kegiatan keagamaan. Nah, kalau kegiatan keagamaan itu tetap berlangsung, sangat sulit menyimpulkan bahwa yang ditolak itu adalah pengajiannya. Ini harus dibedakan. Yang dipersoalkan itu adalah figur, bukan kegiatan ibadah. Kalau yang ditolak itu pengajian, maka seluruh acara tentu akan diminta dihentikan semuanya dari awal. Tapi yang muncul dalam pernyataan justru keberatan terhadap kehadiran Habib Bidin sebagai pengisi acara. Ini kita harus jeli membedakan antara menolak pengajian dan menolak penceramah tertentu, menolak penceramah dari kalangan Ba'alawi. Dan saya lihat informasinya pun juga sudah dihimbau bahwa sebelum acara itu telah ada peringatan kepada panitia agar tidak menghadirkan Habib Bidin. Artinya apa? Peristiwa ini bukan ledakan spontan. Ada akumulasi penolakan yang sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian artinya apa? Terdapat aspirasi masyarakat tertentu yang tidak direspon oleh panitia. Ini termasuk kejadian dulu di Pemalang. Nah, dari kronologi yang terjadi, kericuan pengajian yang akhirnya ada kericuan itu di Gerobokan, akhirnya Habib Bidin juga turun panggung. Dan itu tanpa konflik besar. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang ditempuh itu bukan melalui bentrokan besar, tapi melalui pengurangan potensi konflik. Ya, kalau Habib Bidin turun panggung, sadar diri, ya alhamdulillah gitu loh. Ini poin penting. Ya, jangan sampai di framing umat dizolimi gitu loh. Nah, saya ada kemungkinan lain narasi-narasi yang akan dibingkai di framing bahwa anti habaib. Narasi anti habaib. Karena lawan pihak habaib, pihak Muhyiddin itu akan menggoreng isu itu dan akan menggeser isu dari alasan mengapa Habib Bidin ditolak gitu kan, menjadi mengapa ya PWILS ataupun seluruh yang mendukung tesis Keimat itu membenci habaib. Padahal ini dua hal yang berbeda. Berkali-kali saya menegaskan, menolak seseorang itu bukan berarti menolak seluruh habib. Menolak seseorang penceramah bukan berarti menolak sholawat. Menolak tokoh tertentu bukan berarti memusuhi keturunan Nabi. Bahkan Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, teman-teman. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, publik harus jernih melihat peristiwa di Gerobokan. Jangan sampai fakta yang terjadi di lapangan itu berubah menjadi propaganda dari kibin-kibin Ba'alawi bahwa ada kelompok seperti PWLS yang anti pengajian atau anti sholawat. Fakta peristiwa yang pertama itu adalah pengajian tetap berlangsung. Ya, sepakat ya. Ribuan jamaah hadir. Kiai Anwar Zahid juga hadir, gitu kan. Ada penolakan terhadap Habib Bidin yang diperingatkan untuk panitia. Kemudian peringatan itu diabaikan. Ini fakta peristiwa. Kemudian kedua, bedakan ya antara pengajian dan pengisi acara. Ini yang harus dipisahkan. Pengajian itu adalah kegiatan, Habib Bidin itulah individu. Menolak individu tidak otomatis berarti menolak pengajian. Dan kita harus hati-hati teman-teman terhadap framing yang akan dibangun oleh kibin-kibin.
mungkin akan muncul besoknya itu narasi bahwa sholawat dibubarkan. Atau bahkan selama hari ini, sepanjang hari ini, ataupun setelah video beredar, sudah pasti akan membuat framing baik short ataupun video panjang bahwa PWILS itu menolak pengajian. Mungkin besok akan muncul lagi narasi bahwa umat dihalangi mengaji. Padahal faktanya yang dipersoalkan itulah kehadiran satu figur tertentu. Karena selama ini akar persoalan nggak pernah dibahas, maka kejadian serupa sangat mungkin terulang di berbagai daerah. Demikian saya. Terima kasih.